Salam jumpa dengan saya dalam mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, tentu kita akan bertanya apa itu filsafat ya. Dan nanti mencoba untuk dikaitkan dengan Pancasila. Filsafat secara etimologis ya, itu berasal kata dari philein yang artinya mencintai dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Orang yang bijaksana tentunya adalah orang yang mampu mengoptimalkan seluruh daya yang ada dalam dirinya. Daya pikirnya, daya rasanya, dan tentu juga daya imannya. Nah, di sini ada beberapa ciri ya di dalam filsafat itu. Filsafat adalah pemikiran yang mendalam, yang komprehensif, yang sistematis, yang rasional, dan juga radikal. Radikal di sini artinya adalah radix ya, berasal dari kata radix, yaitu berpikir sampai kepada akar-akarnya. Sehingga berpikir filsafat itu berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan integratif. Kemudian Pancasila dikatakan juga sebagai satu sistem. Sistem di sini apa lalu kemudian pengertian dari sistem itu? Sistem adalah unsur-unsur yang saling berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Hubungan unsur-unsur yang termuat dalam satu sistem ya, bersifat tetap. Ya. Lalu sistem mengandung maksud dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, berdasarkan pengertian sistem ini, maka pemikiran filsafat itu pertama harus komprehensif ya, atau serba terjangkau. Ya. Kalau tidak komprehensif, ya, maka tidak memadai tentunya. Satu sistem filsafat dikatakan memadai ya, kalau penjelasannya mencakup semua gejala. Ini menurut Louis Okatov. Lalu filsafat sebagai sistem bisa juga dijelaskan atau dicontohkan dengan beberapa sistem filsafat yang barangkali sekarang berkembang. Sebagai salah satu contoh adalah positivisme misalnya, yang digagas oleh Auguste Comte. Positivisme di sini sebagai satu sistem filsafat mensyaratkan adanya pemikiran yang rasional, yang empiris, yang sifatnya itu experimentable, observable, ya, predictable, dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah pragmatisme. Di sini digagas oleh William James misalnya, bahwa satu ilmu ya itu harus mengandung kegunaan. Kalau tidak ada gunanya, ya, mengapa? Untuk apa ilmu itu dikembangkan? Lalu refleksi kritis dan rasional tentang kenegaraan ya, dan realitas budaya bangsa Indonesia guna mendapatkan pokok-pokok pemahaman yang fundamental dan menyeluruh ya, tentang Pancasila ini dibutuhkan pendekatan yang filosofis. Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil refleksi mendalam dari para founding fathers Indonesia yang menuangkan dalam satu sistem yang kita mengenal juga Pak Kano mengatakan sebagai filosofi Grundslag misalnya. Nah, sebagai satu sistem filsafat, Pancasila itu memiliki 3 landasan filosofis yang penting. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologi Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila, yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat Pancasila. Pemikiran yang berfungsi sebagai dasar alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Kemudian pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu juga diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Ini landasan ontologis Pancasila. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila,
Jadi Pancasila mengandung pengetahuan mutlak ya, karena sifatnya universal. Istilah yang dipakai oleh Prof. Notonegoro adalah abstrak, umum, universal. Namun demikian, pengetahuan Pancasila juga bersifat relatif ya, sebagai satu bentuk pengetahuan ya yang dibangun oleh satu pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia. Dan ini memungkinkan adanya pemahaman yang beragam. Dan istilah Prof. Notonegoro adalah pelaksanaan Pancasila yang umum, kolektif, singular. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Apa itu? Yaitu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita akan lihat misalnya dalam sila pertama. Di sini mengandung kualitas monoteisme, spiritualisme, kekudusan, kesakralan misalnya. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, berjiwa besar. Sila keadilan sosial ya, mengandung nilai kepedulian, gotong royong, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat mendasar yang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian kuliah kita hari ini. Sampai jumpa.